Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ini adalah waktu-waktu yang berharga, waktu-waktu yang barakah. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Jadi kita berada pada bulan yang paling mulia, dan malam harinya kita berada pada malam-malam yang paling mulia, karena di sana ada malam qadar. Jadi malam yang paling mulia di dunia ini adalah malam qadar yang terjadi setiap tahun sekali. Dan ada hari yang paling mulia, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Dan di waktu yang pendek, semoga kita bisa mengambil faidah, tentunya dengan diringkas, tetapi semoga ringkasannya ini bermanfaat. Ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Apa yang tidak mungkin kita jumpai semuanya, bukan berarti kita tinggalkan yang paling utamanya. Jadi pembahasan kita ini adalah Ramadan mendidik akhlak dan husnul khatimah. Jadi kalau kita lihat syariat agama kita itu mutanawwi'ah, bermacam-macam, dan punya maziyah, kelebihan masing-masing. Ada yang dengan harta, ada yang dengan badan, ada yang dengan dua-duanya, ada di antaranya seperti yang sedang kita kerjakan, yaitu dengan menahan. Tetapi di dalamnya sekian banyak irtibat, yaitu kaitan ibadah di bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah besar lainnya. Sehingga kalau misalnya di bulan ini gagal, maka akan kehilangan komponen-komponen ibadah yang besar lainnya. Dan apabila dalam ibadah di bulan Ramadan ini berhasil dengan kesungguhan dan jeripayah, maka komponen-komponen ibadah yang besar lainnya akan mengikat. Yang kita soroti dalam masalah ini yaitu irtibat as-siyam Ramadan bi akhlaqil karimah, yaitu keterikatan puasa di bulan Ramadan dengan akhlak yang mulia atau dengan husnul khatimah. Syekh Humud At-Tuwaijiri di dalam kitab Mukhtasar Fiqih Al-Islami, beliau menjelaskan puasa ada dua. Puasa shaghir yang dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, dan puasa kubro yang dimulai dari
baligh sampai meninggal dunia. Puasa shaghir beliau memasukkan diantaranya puasa Ramadan. Puasa besar sebagaimana yang kita jumpai dalam kehidupan ini, berarti pembentukan akhlak yang paling dominan diantaranya adalah pada bulan Ramadan ini. Sehingga sekian banyak perkara yang bertalian dengan Ramadan perlu kita gali lagi. Sebelum kita membahas tentang pembahasan kita lihat tentang kedudukan akhlak. Jadi akhlak sendiri itu sangat kuat dengan akidah. Sehingga tatkala orang memandang, oh ini akhlak nggak apa-apa, ini nggak termasuk daripada manhaj, ya, ini nggak pokok. Padahal sumber daripada akhlak yang mulia adalah akidah, tauhid kepada Allah SWT. Dan Allah SWT mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Nabi, sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang tinggi. Berarti akhlak yang tinggi yang ada pada Rasulullah SAW meliputi ta'abbud beliau kepada Allah SWT, meliputi muraqabah beliau kepada Allah SWT, meliputi fahamnya beliau kepada sifat-sifat Allah SWT. Sehingga tatkala beliau sudah diampuni dosanya, sudah dijamin masuk surga, tatkala beliau qiyamul lail sampai yatafattara qadamah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta yatafattara qadamah. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan qiyamul lail atau saat ini tarawih itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafarta Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lewat dan akan datang? Nah, di sini jawaban Rasulullah menunjukkan akhlak yang bersumber dari akidah beliau yang sangat dalam. Beliau mengatakan, afala uhibbu abdan syakura. Apakah aku tidak suka setelah Allah memberikan kepadaku sekian banyak kemuliaan yang tidak diberikan pada yang lainnya, kemudian aku menjadi hamba yang bersyukur? Syukurnya itu dengan ibadah kepada Allah SWT. Ini contoh. Pernah juga satu ketika tatkala Rasulullah baru selesai dari perang, para sahabat waktu itu berpencar tidurnya, termasuk Rasulullah waktu sendiri. Ada seorang musyrikin namanya Dathur mengendap-endap, kemudian sampai akhirnya mengambil pedang Rasulullah kemudian menghunuskannya. Berarti posisi Dathur ini kalau dalam istilah militer itu posisi kekuatan 100%. Lah Rasulullah dalam posisi tidur ini berarti 0 kekuatannya. Kemudian Dathur mengatakan, ya Muhammad, ya, ma mana'aka an aktulak, wahai Muhammad, siapakah yang akan menghalangi engkau untuk aku bunuh engkau wahai Muhammad? Nah, di sini muncul kekuatan akhlak kepada Allah dengan tauhid, dan tidak ada yang bisa menolong dan menguatkan dan menjaga manusia kecuali hanya Allah. Kemudian mantap menjawab, Allah yang akan menghalangi diriku untuk dibunuh oleh dirimu, dengan jawaban yang mantap tanpa ragu. Maka terjadilah kebalikan keadaan. Dathur ternyata deredek bahasa Jawanya itu, ya, deredek ketakutan, gemetar, sampai akhirnya pedangnya jatuh. Kemudian diambil oleh Rasulullah SAW, ditanyakan kepada Dathur, siapakah yang menghalangi diriku untuk membunuh dirimu? Kemudian Dathur mengatakan, kun khaira ahidin, jadilah engkau orang yang bagus, maksudnya jangan membunuh. Ya, kemudian
Rasulullah tidak jadi membunuh, kemudian dia juga ya tidak akan memerangi Rasulullah lagi, tapi tidak mau masuk Islam. Ini gambaran daripada akhlak. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya akhlak ini bentuk daripada keimanan yang sempurna. Beliau berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Sesungguhnya orang beriman yang paling bagus, yang paling sempurnanya keimanan adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama, dan Allah SWT mengatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Wahai Nabi, sesungguhnya aku utus engkau untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada Allah dengan mentauhidkannya, berdoa kepadanya. Akhlak kepada Nabi dengan mendahulukan petunjuknya, mengikuti sunnahnya. Akhlak kepada diri kita sendiri, akhlak kepada orang lain, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada pembeli, akhlak tatkala khilaf, akhlak tatkala bermusuhan. Dan tidak mungkin seseorang bisa memiliki akhlak yang mulia tanpa kekuatan akidah dan tauhid yang benar dan kuat. Maka di bulan Ramadan inilah dibentuk akhlak yang mulia, baik kepada Allah, kepada Rasulnya, ataupun juga kepada diri sendiri. Maka di sini irtibat, keterkaitan atau keterhubungan antara Ramadan di antaranya dengan akhlak adalah irtibatun qawiyah, irtibat yang sangat kuat, irtibat yang sangat kuat. Ada juga pembahasan akhlak yang bertalian dengan akidah, tapi juga bertalian juga dengan akhlak bermuamalah dengan orang lain, seperti dalam hadis yang diriwayatkan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa innallaha la yubghidul fakhishal badhi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada perkara yang lebih memberatkan pada timbangannya kaum mukminin pada hari kiamat. Ternyata disebutkan apa? Akhlak yang baik. Dan untuk mendapatkan akhlak yang baik sulit. Misalnya kita lihat, ya, bukan kita contohkan, kita lihat kepada para sahabat atau tabi'in. Tatkala mereka memiliki buka untuk sendiri, dia tidak mau makan sendiri, dia ajak orang lain untuk makan bersamanya. Untuk makan bersama supaya dia mendapatkan pahala yang berlipat. Padahal biasanya kita melakukan demi ini sulit. Jadi harus berlatih. Misalnya satu porsi bisa dipakai 2 orang. Itu yang dilakukan diantaranya oleh para sahabat dan ataupun ulama tabi'in. Bahkan ada di antara ulama yang setiap hari memberikan buka kepada 500 kaum muslimin tiap hari. Inilah akhlak karena terbangun dengan akidah, keyakinan dan tauhid. Makanya di bulan Ramadan ini tatkala dia tidak mengetahui tentang akhlak, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini termasuk akhlak kepada Allah SWT, "Mensama Ramadana imanan wa ihtisaban." Baru di sini diberikan balasan untuk manusia, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Atau dalam riwayat yang lain, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail karena keimanan, salat keimanan, berarti ini akhlak kepada Allah, bukan karena gak enak, bukan karena teman, bukan karena sedang musimnya, bukan karena Allah, karena keimanan. Apa yang bawa engkau untuk melakukan seperti ini? Karena keimanan. Apa yang menyebabkan engkau terus bertahan dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, tetap beramal soleh dengan amal soleh yang lainnya, dan menahan kantuk,
dan menahan menurunnya amalan karena ihtisab. Aku ingin mendapatkan pahala. Apakah kamu tidak capek? Apakah kamu tidak haus? Haus. Kenapa ini kamu lakukan? Karena ihtisab. Dengan iman dan ihtisab baru diberikan oleh Allah SWT pengampunan dosa padanya. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kita berpuasa, hendaknya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking kuatnya perkara harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah potongan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu hadhil ummah ala khairin ma ajjalul fitra wa akhirus sahur. Ini berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat ini senantiasa dalam keadaan baik kalau mereka menyegerakan berbuka. Misalnya dia tidak membawa makanan, misalnya dia dalam keadaan darurat, gak mungkin berhenti, gak beli makanan dan sebagainya, misalnya dalam satu perjalanan, maka dia bisa membatalkan puasanya dengan niat supaya dia menyegerakan. Ya, menyegerakan apa? Berbuka dan juga mengakhirkan sahur. Memang di sini mengakhirkan sahur, ya, kita juga harus hati-hati, walaupun di sana juga ada penjelasan ya. Jarak antara Rasulullah SAW berhenti sahur sampai adzan itu kan sekitar 50 ayat. Nah, memang nggak ada tuntunannya imsak itu, imsak begitu. Tapi di sini kehati-hatian, karena terkadang orang misalnya tidak dijaga waktunya ya, kadang nunggu orang adzan, ya, nunggu orang adzan. Kadang orang mau mengumandangkan adzan itu bukannya dia pas begitu masuk kemudian dia adzan, kadang memang dia terlambat adzannya. Dadak wudu dulu, dadak berangkat dulu baru adzan. Sehingga tatkala kita ngandelin bisa jadi ini sudah apa? Sudah muncul fajar, udah terbit fajar. Nah, ini berbahaya bagi puasa kita. Jadi kita tetap mengakhirkan sahur tetapi hati-hati. Kecuali kalau memang dalam keadaan darurat, kita nggak tahu dan sebagainya, ternyata tatkala kita minum ya, gelas ada di tangan kita, ada adzan, di sini boleh kan memang melanjutkan, walaupun ada tetap yang tidak membolehkan. Yang membolehkan berarti di sini karena memang ada udzur atau mungkin ada athar di sana. Tetapi secara praktek untuk kehati-hatian sebagaimana yang dilakukan Rasulullah itu ada jedanya, ya, ada jedanya. Karena kadang kalau ngandelin adzan ini ya, orang yang adzan itu kadang waktunya sudah jauh masuk. Nah, ini akhlak kepada Rasulullah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala manusia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baik. Sehingga tatkala manusia misalnya mengakhirkan berbuka ya, dan mengawalkan sahur. Zaman dulu kalau sahur ada yang jam 2, ada jam 3 ya, ada jam 1, ada jam 12. Kalau sekarang alhamdulillah ya udah mepet waktunya. Kalau berbuka kadang sampai udah menjelang maghrib, udah dalam, udah hampir isya. Nah, ini tanda-tanda ya berkurangnya kebaikan pada umat ini. Berarti di sini di dalam ibadah Ramadan adanya pendidikan akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga akhlak kepada diri sendiri dan juga orang lain. Ya, tatkala ini waktunya sudah habis atau belum? Belum ya. Nah, kepada diri sendiri ya, ataupun kepada orang lain. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan malam yada qaula zur wal amila bihi laisa lillahi hajatun ayada'a ta'amahu wa syarabah. Kalau misalnya orang itu tidak mau mendidik akhlaknya, yang paling sering adalah berkata dusta atau bersifat atau berbuat yang maksiat, Allah nggak butuh dengan puasanya. Berarti di sini pahala puasanya batal.
Walaupun mungkin kalau dia tidak makan dan minum ya puasanya nggak batal, tapi pahalanya batal, nilainya nggak ada. Ya, cuman hanyalah lapar dan dahaga. Sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaimin laisa hadhihi min siyam ilal ju' wal atas." Terkadang orang yang berpuasa bagian daripada puasanya hanya lapar dan dahaga. Berarti betapa kuatnya pendidikan akhlak yang ada pada puasa atau ibadah di bulan Ramadan, sehingga orang-orang yang tidak berjuang untuk menegakkan ibadah di bulan Ramadan sulit untuk membangun akhlaknya baik kepada Allah ataupun pada yang lainnya. Nah, ini singkat pembahasan. Jadi kalau misalnya ini terus berlanjut dengan akhlak yang baik, inilah yang akan menjadikan seseorang husnul khatimah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaiha." Barang siapa yang hidup dalam satu keadaan maka dia meninggal dalam keadaan itu. Ini waktunya sudah habis. Semoga menjadi sebab kebaikan bagi kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.